Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan statistika dan probabilitas pada pertemuan keempat ini akan dibahas mengenai skewness atau kemencengan. Jadi hal yang perlu diketahui atau yang dihitung terlebih dahulu sebelum menghitung skewness atau kemencengan yaitu standar deviasi. Mana standar deviasi ini dibedakan menjadi dua, ada untuk populasi dan untuk sampel. Di mana standar deviasi ini merupakan akar dari jumlah total dari X min X rata-rata dikuadratkan. Namun untuk deviasi populasi ini dibagi dengan N, kemudian untuk deviasi sampel N-1, kemudian diakarkan. Nah, untuk varian dari standar deviasi, kedua standar deviasi ini sama, yaitu merupakan standar deviasi dikuadratkan. Jadi yang membedakan sampel dan populasi yaitu sampel merupakan bagian kecil dari suatu populasi, namun populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian untuk standar deviasi dari data yang telah dikelompokkan menggunakan rumus berikut ini, di mana nilai M ini merupakan titik tengah dari kelas I, F ini frekuensi dari kelas I, kemudian K merupakan jumlah kelas, dan N merupakan jumlah data observasinya. Skewness atau kemencengan merupakan suatu nilai yang menunjukkan derajat ketidaksimetrisan dari suatu bentuk distribusi berdasarkan Suwarno tahun 1995. Sehingga kaitan antara nilai sentral biasanya dinyatakan dengan ukuran kemencengan atau skewness yang memberikan arah dari grafik, condong ke kanan atau ke kiri. Jadi ada 3 jenis skewness atau kemencengan. Jadi yang paling kiri ini merupakan kemencengan negatif, di mana koefisien kemencengan atau koefisien of skewness-nya kurang dari 0 dan grafik menceng ke kiri. Kemudian yang paling kanan ini kemencengan secara positif, jadi di mana nilai koefisien of skewness-nya lebih dari 0 atau grafiknya menceng ke kanan. Kemudian grafik atau data normal atau tidak ada kemencengan di mana koefisien of skewness-nya sama dengan 0 dan bentuk grafiknya ini simetris. Untuk persamaan skewness dibagi menjadi dua, ada untuk populasi, ada untuk sampel. Rumusnya sama, yaitu parameter kemencengan dibagi oleh standar deviasi dipangkatkan 3. Jadi yang rumus di kiri ini untuk populasi dan yang di kanan ini untuk sampel. Dimana untuk populasi menggunakan standar deviasi populasi dan sampel menggunakan standar deviasi sampel. Dan untuk parameternya juga terdapat perbedaan. Jadi hal ini perlu diperhatikan. Jadi sama-sama kita perhatikan sebuah contoh soal. Jadi pada tabel yang ada di samping ini menunjukkan debit minimum dari Sungai Berantas. Maka berapa koefisien kemencengan dari tabel di samping ini. Jadi perlu diteruskan ke samping untuk tabelnya. Pertama dihitung rata-rata datanya berapa, kemudian dicari jumlah totalnya, kemudian dihitung X dikurangin dengan X rata-rata, kemudian hasilnya di jumlah paling bawah, kemudian dikuadratkan, kemudian dipangkat ketigakan, kemudian didapatkan totalnya di kolom paling bawah ini. Didapatkan rata-ratanya 5,43, kemudian untuk menghitung deviasi standarnya, yaitu X min X, XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan, dibagi oleh 12, atau N-nya kurangi 1, didapatkan 2,2 meter pangkat 3 per detik. Kemudian dihitung kemencengannya. Karena data ini merupakan sampel, jadinya deviasi standar dan rumus kemencengannya menggunakan rumus untuk sampel. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus parameternya, kemudian didapatkan koefisien kemencengannya sebesar 1,585, di mana koefisiennya lebih dari 0 sehingga cenderung menceng ke kanan. Sehingga menurut besarnya koefisien of skewness, maka distribusi data debit minimum Sungai Berantas tidak dapat disebut simetri. Tapi menceng ke kanan karena koefisien of skewness lebih besar dari 0. Oleh karena itu rata-rata hitung atau minnya tidak sama dengan mediannya.